Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Deviza, NIM 1901071034 dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Portofolio Investasi mengenai efisiensi pasar. Tujuan dan fungsi yang pertama yaitu praktis sebagai dasar pembuatan keputusan bagi pelaku pasar untuk melakukan transaksi atau strategi investasi. Yang kedua yaitu akademisi sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teori. Teori pasar efisien. Yang pertama, konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga sekuritas hingga mencapai keseimbangan yang baru. Yang kedua yaitu pasar yang efisien adalah pasar di mana sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu tidak mungkin bagi investor untuk beat the market. Yang keempat, harga efek yang diperdagangkan adalah fair value, sehingga tidak dapat outperform pasar dengan mengidentifikasi efek yang underpriced atau overpriced. Yang kelima, idealnya menerapkan strategi investasi pasif. Pasar efisien secara eksternal. Yang pertama, informasi menyebar secara cepat dan luas serta murah, sehingga harga sekuritas akan menyesuaikan secara cepat dan mudah. Yang kedua, harga sekuritas atau nilai investasi merefleksikan nilai yang wajar. Yang ketiga, jika pasar sudah efisien secara eksternal, maka investor tidak memperoleh imbal hasil yang tidak normal atau abnormal return. Yang kedua yaitu pasar efisien secara internal. Para pelaku pasar, pialang dan broker dapat melakukan transaksi yang berlangsung secara kompetitif, sehat, dan dapat menyediakan berbagai jasa dengan biaya murah sehingga likuiditas meningkat dan memiliki otoritas pasar. Yang ketiga yaitu pasar efisien secara informasi atau informationally efficient market. Di sini dapat dilihat bagaimana respon pelaku pasar atau investor terhadap informasi baru yang relevan. Yang keempat yaitu pasar efisien secara keputusan atau decisionally efficient market. Yang pertama, publikasi dari informasi memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk memperoleh informasi yang sebenarnya. Yang kedua, sejauh mana kemampuan pelaku pasar untuk memperoleh informasi baru yang relevan. Yang mempengaruhi efisiensi pasar yang pertama yaitu jumlah partisipan. Semakin banyak jumlah partisipan, baik itu dari investor, analis, dan trader, maka pasar tersebut akan semakin efisien. Yang kedua yaitu ketersediaan informasi. Semakin banyak informasi yang tersedia bagi investor, maka pasar akan semakin efisien. Yang ketiga yaitu biaya transaksi dan informasi. Pasar dapat dianggap efisien sempurna apabila tidak ada risk adjusted return yang bisa diperoleh dari trading yang dilakukan berdasarkan informasi publik. Apabila biaya transaksi yang tinggi dan kurangnya informasi dapat menyebabkan inefisiensi di pasar. Berinformasi di pasar yang pertama yaitu informasi masa lalu. Informasi masa lalu merupakan informasi yang sudah dipublikasikan pada periode yang lalu. Yang kedua yaitu informasi yang dipublikasikan merupakan informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten. Yang ketiga yaitu informasi privat, merupakan informasi yang belum dan tidak dipublikasikan, atau biasanya merupakan informasi internal perusahaan. Selanjutnya yaitu bentuk pasar efisien dan metode analisa. Menurut Kama tahun 1970, pasar efisien secara informasi dibedakan dalam bentuk yang pertama, bentuk lemah atau weak form, yaitu harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Untuk metode analisa, efisiensi pasar bentuk lemah tidak akan bisa outperform pasar menggunakan analisa teknikal. Yang kedua yaitu bentuk setengah kuat atau semi strong form, yaitu harga sekuritas mencerminkan secara penuh seluruh informasi yang dipublikasikan.
Untuk metode analisa, efisiensi pasar bentuk setengah kuat tidak bisa outperform pasar menggunakan analisa fundamental. Yang ketiga yaitu bentuk kuat atau strong form, yaitu harga sekuritas mencerminkan secara penuh seluruh informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi privat. Untuk metode analisa, efisiensi pasar bentuk kuat tidak bisa outperform pasar. Pengujian efisiensi pasar. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis pasar efisien atau EMH. Pengujian efisiensi pasar dibedakan menjadi 3 kategori yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisiensi pasarnya. Yang pertama yaitu pengujian bentuk lemah. Seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Yang kedua yaitu pengujian bentuk setengah kuat, yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, pengujian bentuk kuat, yaitu apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksikan di harga sekuritas. Selanjutnya, dalam artikel Fama tahun 1951 mengusulkan untuk mengubah nama ketiga macam kategori pengujian bentuk efisiensi pasar sebelumnya. Nama-nama pengujian yang diusulkan yang pertama yaitu pengujian pendugaan Wheaton. Pengujian pendugaan Wheaton merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk lemah. Yang pertama, jika EMH benar, seharusnya perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang. Yang kedua, pengujian statistik menggunakan teknik korelasi dan linear dan rantas. Yang ketiga, pengujian siklikal menggunakan pola-pola harga saham pada siklus atau periode tertentu. Selanjutnya, Fama mengusulkan nama pengujian yaitu studi peristiwa atau event study. Studi peristiwa merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji EMH bentuk setengah kuat. Yang pertama, untuk mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Yang kedua, jika pengumuman mengandung informasi, diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima. Yang ketiga, reaksi ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas dan diukur dengan return dan atau adanya abnormal return. Yang keempat, kecepatan reaksi pasar juga harus diperhatikan untuk melihat efisiensi pasar. Yang kelima, selain kecepatan reaksi pasar, kecanggihan investor yang dilihat dari kecepatan reaksi yang diberikan merupakan indikasi pasar yang efisien dari sudut keputusan. Terakhir, studi yang telah dilakukan antara lain informasi mengenai pemecahan saham, IPO, pengumuman dividen, dan informasi akuntansi. Yang terakhir, nama pengujian yang diusulkan oleh Fama yaitu pengujian info privat. Pengujian info privat merupakan pengujian efisiensi bentuk kuat. Pengujian ini sulit dilakukan karena tidak dapat diamati langsung menggunakan proxy. Proxy yang dipakai adalah return yang diperoleh corporate insider dan pengelola reksadana. Selanjutnya yaitu teori random walk. Teori random walk merupakan perubahan harga yang terjadi secara bebas atau acak, atau disebut dengan serially independent, dan bahwa data masa lalu atau price history bukanlah hal yang dapat diandalkan untuk memprediksi arah gerakan selanjutnya. Alasan selanjutnya yaitu anomali pasar. Anomali pasar merupakan fenomena yang bertentangan dengan pasar efisien, contohnya anomali PER rendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Apabila sekuritas dengan PER rendah akan menghasilkan abnormal return yang lebih tinggi daripada sekuritas dengan PER yang tinggi. Sedangkan sekuritas perusahaan yang berukuran kecil akan menghasilkan abnormal return yang lebih besar daripada perusahaan berukuran besar. Untuk jenis-jenis anomali pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu anomali peristiwa.
Jenis khusus yang terdapat dalam anomali peristiwa yaitu yang pertama, analis recommendation. Apabila semakin banyak analis merekomendasikan untuk membeli suatu saham, maka semakin tinggi peluang harga akan turun. Yang kedua yaitu insider trading. Apabila semakin banyak saham yang dibeli oleh insiders, maka semakin tinggi kemungkinan harga akan naik. Yang ketiga yaitu listing. Harga sekuritas cenderung akan naik setelah perusahaan mengumumkan akan melakukan pencatatan saham di bursa. Yang terakhir yaitu value line rating changes. Harga sekuritas akan terus naik setelah value line menempatkan rating perusahaan pada urutan tinggi. Jenis anomali pasar yang kedua yaitu anomali musiman. Jenis khusus dari anomali musiman yang pertama yaitu Januari. Harga sekuritas cenderung naik di bulan Januari, khususnya di hari-hari pertama. Yang kedua yaitu weekend. Harga sekuritas cenderung naik pada hari Jumat dan turun pada hari Senin. Yang ketiga yaitu time of day. Harga sekuritas cenderung naik di 45 menit pertama dan 15 menit terakhir perdagangan. Yang keempat yaitu end of month. Harga sekuritas cenderung naik di hari-hari akhir tiap bulan. Yang kelima, seasonal. Saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi cenderung naik selama musim ramai. Yang terakhir yaitu holiday. Ditemukan return positif pada hari terakhir sebelum liburan. Jenis anomali pasar yang ketiga yaitu anomali perusahaan. Jenis khusus dari anomali perusahaan yang pertama yaitu size. Return pada perusahaan kecil cenderung lebih besar walaupun sudah disesuaikan dengan risiko. Yang kedua yaitu cost and mutual funds. Return pada cost and funds yang dijual dengan potongan cenderung lebih tinggi. Yang ketiga yaitu neglect. Perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak analis cenderung menghasilkan return lebih tinggi. Yang terakhir yaitu institutional holdings. Perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi cenderung memiliki return lebih tinggi. Jenis anomali pasar yang terakhir yaitu anomali akuntansi. Jenis khusus dari anomali akuntansi yang pertama price earnings, di mana saham dengan price earnings rasio rendah cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu earnings surprise, di mana saham dengan capaian earnings lebih tinggi dari yang diperkirakan cenderung mengalami peningkatan harga. Yang ketiga yaitu price sales, jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. Yang keempat dividend yield, jika yieldnya tinggi cenderung berkinerja lebih baik. Yang terakhir earnings momentum, saham perusahaan yang tingkat pertumbuhan earningsnya meningkat cenderung berkinerja lebih baik.